Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama Ibu Tias Nurhelma. Ibu akan mengajar mata pelajaran biologi kelas 12. Nah, di sini pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelum mata pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan untuk absen nanti Ibu sudah siapkan Google Form untuk kalian isi, nanti Ibu share di grup ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memaparkan tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama untuk menganalisis konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kemudian menerapkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian yang ketiga menyajikan hasil pengamatan dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sekarang kan kalian lagi masa-masanya masa pertumbuhan. Nah, kalian sebelumnya tahu nggak pertumbuhan itu apa, perkembangan itu apa, perbedaan di antara keduanya, ataukah kalian menganggap itu pertumbuhan dan perkembangan itu sama? Ayo, langsung aja ya, Ibu akan bahas pertumbuhan terlebih dahulu. Pertumbuhan adalah bertambahnya volume sel, massa sel, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel. Ibu, apa sih irreversibel tuh? Irreversibel adalah sifat yang tidak dapat kembali ke semula. Misalkan kamu tingginya tadinya 140, terus besok-besoknya jadi 138 atau bahkan 135, nggak mungkin kan? Nah, itu yang disebut dengan irreversibel. Kemudian pertumbuhan itu sendiri bersifat kuantitatif, yaitu dapat diukur. Jadi misalkan tinggi pohonnya atau tinggi tanamannya, besarnya bisa diukur begitu. Nah, yang selanjutnya perkembangan. Perkembangan itu apa sih, Bu? Perkembangan adalah proses menuju dewasa. Nah, kalau pada tumbuhan, dewasanya seperti apa, Bu, ciri-cirinya? Kalau pada tumbuhan itu bisa dilihat dari organ reproduksi generatifnya sudah aktif. Misalnya dibuktikan dengan adanya bunga. Jadi, misalkan Ibu, kalau misalkan tumbuhan itu udah berbunga, itu udah dewasa dong, Bu? Iya, itu sudah dewasa, bisa dikatakan dewasa. Nah, untuk kapan terjadinya perkembangan dan pertumbuhan itu? Perkembangan dan pertumbuhan itu terjadi secara beriringan. Kenapa enggak pertumbuhan dulu terus perkembangan menyusul? Enggak bisa kayak gitu. Kalau misalkan pertumbuhan dulu nanti perkembangan menyusul, itu otomatis tumbuhan itu akan mati. Loh, kenapa, Bu? Karena tumbuhan itu akan bisa tumbuh apabila ada perubahan fungsi sel, ada perubahan jaringan sel dan bentuk sel itu sendiri. Jadi pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara beriringan. Oh iya, Bu, tadi kan pertumbuhan bersifat kuantitatif, kalau perkembangan bersifat kualitatif atau kuantitatif. Kalau perkembangan bersifat kualitatif karena tidak dapat diukur. Masa misalkan kamu bertanya sama teman kamu dewasanya berapa kilo, kamu dewasanya berapa senti, nggak bisa kan? Jadi perkembangan tidak dapat diukur. Nah, yang berikutnya yaitu ada 3 tahap perkembangan dan pertumbuhan itu sendiri. Yang pertama yaitu pembelahan sel, yang di awalnya dari zigot, kemudian melakukan mitosis berkali-kali sampai terbentuknya embrional. Nah, yang kedua yaitu morfogenesis, di mana yang tadinya embrional dia akan melakukan perkembangan, jadi perkembangan bentuk, jadi sistem pertunasan, sistem akar, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu diferensiasi seluler. Jadi ada perubahan fungsi, ada perubahan bentuk dari sistem pertunasan, sistem akar, dan lain sebagainya, akan membentuk jaringan-jaringan yang bermacam-macam yang nantinya akan digunakan saat dewasa.
Jadi kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel, massa sel, kemudian volume sel yang bersifat irreversibel dan dapat diukur. Kemudian perkembangan adalah proses menuju dewasa yang diikuti perubahan fungsi dan bentuk sel itu sendiri. Nah, sekarang kalian tahu kan pertumbuhan itu apa, perkembangan itu apa, dan perbedaan di antara keduanya, kemudian kapan terjadinya. Nanti Ibu akan evaluasi di akhir untuk kalian bisa mengerjakan kuis tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kemudian macam-macam hormon pada tumbuhan, dan metagenesis pada tumbuhan. Nah, sebelumnya kalian boleh baca-baca dulu di artikel atau di buku, kemudian di jurnal-jurnal juga udah banyak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nanti jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Dan untuk menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.